dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kami percaya bagi engkau, Tuhan. Banyak yang engkau perbuat bagi kami, Tuhan. Rancanganmu sungguh indah bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya engkau Allah yang mengerti di dalam segala kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancanya indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, buat kasih setiamu
Kau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, sebagai rasa syukur kami pada Engkau Tuhan.
saatnya Tuhan kami mau melompat, kami mau menari, kami mau bersuka hanya oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menari di hadapan Tuhan. Mari yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Aku tetap untuk mengundang tetap berdiri, karena ada kekuatan yang baru pada saat ini bagi kita. Ada amin. Mari berikan katakan satu sama yang lain, Tuhan itu baik bagi kita. Kita percaya Tuhan itu baik dan kita mau memuji nama Tuhan.
Setiap musim Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Akan selalu berterus. Terima kasih Bapa. Tuhan tetap kasih Yesus. Tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya.
Allah yang terus memelihara hidup kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bahkan burung pun Tuhan Kau pelihara. Terlebih-lebih kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami ya Bapa. Dan dari awal Tuhan sampai saat ini, sampai berakhir ibadah ini Tuhan, kami akan terus on fire di dalam Tuhan. Kami akan terus menyala-nyala melayani Kau ya Tuhan. Bahkan sampai Tuhan Kau pakai kami Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan itu Tuhan yang akan terus kami tuju Tuhan, sehingga kami bisa fokus terus melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah dalam pewartaan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini menguatkan kami, memberkati kami. Setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Setiap kami yang putus harapan diberikan harapan yang baru oleh Tuhan. Setiap kami yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati juga hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa Tuhan, tidak ada apa-apanya. Biarlah urapannya daripada Tuhan penuh atas hamba-Mu, sehingga setiap firman, setiap perkataan yang keluar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut Tuhan pewartaan firman-Mu, kami sambut hadirat-Mu Tuhan, dan penuh atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap rindu mendengar kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Suatu sukacita melihat kita semua dalam sukacita Tuhan. Saya melihat wajah-wajah kita semua, wajah-wajah diberkati. Amin. Saya coba mau kita semua coba lirik kiri kanannya dulu. Apakah wajah-wajah diberkati? Amin. Coba tos dulu, katakan aku diberkati, kamu juga diberkati. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semalam Bapak Ibu saya cukup bergumul karena saya sakit kepala dan perut saya begitu tidak nyaman kemarin. Sampai selesai latihan dengan Ibu Mary dan Pak Herman, malamnya masih tetap sakit dan saya coba tidur. Dari sore itu sampai jam 10 malam saya nggak bisa tidur Bapak Ibu, karena saya orangnya nggak bisa terlambat makan ya. Mungkin ada sakit lambung atau bagaimana sejenisnya. Jadi kalau saya terlambat makan itu bisa seharian itu akan sakit. Nah Bapak Ibu, semalam sebenarnya saya itu waktunya untuk mempersiapkan firman Tuhan. Dan setelah tidur saya bangun jam 12 pagi dan saya memulai bekerja di situ mempersiapkan firman Tuhan ini. Dan beberapa jam saya mempersiapkannya, akhirnya puji Tuhan bisa selesai. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nggak terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di pertengahan bulan. Ini udah tanggal 16 dan serasa baru kemarin kita teleponan sama keluarga. Serasa baru kemarin Ibu Mary teleponan di Australia, di Papua. Mungkin kita juga menelpon beberapa saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi cepat sekali waktu ini berjalan Bapak Ibu. Oleh karena itu ada seperti akselerasi, ada speed up yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sadar nggak sadar, saya percaya kita sedang dipercepat oleh Tuhan. Ya. Jadi saya sering kali melihat di dalam sosial media itu ada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Saya bukan berbicara tentang ini, tapi saya teringat hal ini. Bagaimana orang-orang yang masih muda, mungkin seangkatan dengan saya,
ada juga yang sudah senior, sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Dan itu mengingatkan saya apa yang disampaikan oleh Pak Ratu beberapa bulan yang lalu di kuliah kita, bahwa we are in waiting list. Kita ada di daftar menunggu. Kita nggak tahu when it's my turn, kapan waktunya saudara. Tapi saya percaya bahwa setiap kita sudah diselamatkan Tuhan, amin. Kita semua diselamatkan, dimenangkan, sudah ditarik oleh Tuhan dari kegelapan menuju terang, sehingga itu menjadi jaminan bagi kita. Walaupun kita nggak tahu kapan waktu kita, tapi kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pewartaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk langsung membuka Alkitab kita dalam Kejadian. Saya sudah sediakan di PowerPoint juga. Kejadian pasal 17 ayat 5 dan Yesaya 62 ayat 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kita baca satu lagi ayat yang berkesinambungan, Yesaya 62 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini sama-sama berkesinambungan. Ada kaitannya Bapak Ibu, ada kesamaannya. Apa sih kesamaannya? Saya highlight di sini. Sebelum saya jelaskan yang highlight ini, saya mau bilang bahwa dalam Kejadian 17 dan Yesaya 62 ini menceritakan tentang janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Kita tahu bersama janji Tuhan kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan dalam Yesaya ini juga berbicara tentang janji Tuhan. Tetapi dalam Yesaya ini kita biasanya bercerita, ditulis tentang kebanyakan tentang nubuatan atau tentang janji keselamatan. Nah, di dalam Yesaya 62 ini di sini menceritakan tentang janji Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan bangsa Israel, terlebih khusus Yerusalem, dari penjajahan atau kekuasaan bangsa Babel saat itu. Bangsa Israel dijajah hampir sekitar 150 tahun oleh bangsa Babel. Dan uniknya, yang saya highlight ini dalam dua ayat ini ada dikatakan, ditulis di sana bahwa namamu di Kejadian, dan yang di Yesaya nama baru. Uniknya, sebelum Tuhan memberikan atau menggenapi janji itu, Tuhan melakukan satu hal yang unik, yaitu mengubah nama. Yang pertama itu adalah Abraham. Dari Abraham, yang artinya adalah bapa yang mulia, bapa yang leluhur, menjadi Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Dalam Kejadian dan dalam Yesaya ini, Yerusalem diubah namanya. Yang tadinya, kalau kita baca nanti di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Yerusalem itu adalah yang ditinggalkan oleh suami. Tapi Tuhan mengubah nama itu menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau bercerita, tidak mau sharing tentang nama, tapi saya mau katakan begini, bahwa ketika Tuhan melakukan pergantian nama kepada Abraham dan bangsa Yerusalem ini, Yerusalem, ada suatu perubahan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita nggak perlu tukar nama kita. Kita nggak perlu menukar nama saya dari Agus menjadi siapa mungkin ya, Ucok,
atau Joel menjadi Samuel. Nggak perlu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan berkat Tuhan itu nggak perlu seperti itu. Walaupun terkadang ada orang yang mesti menukar namanya. Bahkan dalam agama lain ada yang harus menukar nama. Tidak ada salahnya. Tetapi saya mau katakan bahwa perubahan itu, berkat Tuhan tidak ditentukan oleh nama. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengetahui identitas diri kita. Katakan bersama, identitas diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa kita dalam Tuhan? Mengapa sih kita perlu untuk mengenal identitas diri kita? Identitas diri kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita tidak mengerti siapa kita nggak mengerti milik siapa hidup kita ini, maka orang lain akan mencoba mendefinisikan hidup kita. Orang lain akan mencoba mengartikan kehidupan kita, dan belum tentu benar apa yang akan didefinisikan, apa yang akan diartikan oleh orang lain terhadap hidup kita. Makanya penting bagi kita untuk mengerti siapa kita sebenarnya. Kita harus mengerti, kita harus sadar kita ini siapa, identitas kita apa. Saya ajak kita untuk sedikit membahas ini, identitas kita. Yang pertama itu kita adalah ciptaan yang baru. Katakan bersama, ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Bapak Ibu, hidup kita ini dulunya kotor. Hidup kita ini dulunya ada di dalam kegelapan. Hidup kita ini dulunya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, saya tidak tahu kapan Bapak Ibu lahir baru, tapi ketika titik itu, di poin itu, di momen itu menjadi titik awal bagi kita, di mana kita disebut menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, siapa kita? Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau 2 Korintus 5:21, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Orang lain bisa bilang, saya benar. Orang dunia bisa mengatakan, saya melakukan yang benar. Agama lain bisa mengatakan, saya menyembah Allah yang benar. Saya menyembah rasul, saya mengikuti rasul yang benar. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita ini tidak benar. Tapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh kematiannya di kayu salib, membawa kita kepada terangnya Tuhan dan membuat kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, siapa kita? Apa identitas kita? Yang ketiga adalah kita adalah orang-orang yang disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Dari dosa kita. Bukan hanya secara fisik, secara jasmani, namun secara spiritual juga. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita mendengarkan apa yang di luar. Orang-orang lain mencoba untuk mendefinisikan hidup kita. Oh, kita orang berdosa. Kita tetap hidup dalam dosa. Kamu orang berdosa. Kamu tidak layak. Kamu begini dan begitu. Kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Kita semua disembuhkan oleh Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, kita diperkaya. Diperkaya dalam kemegahannya Tuhan. Dan yang kelima, identitas kita dalam Kristus, kita sudah diterima oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Dan yang terakhir adalah kita dibebaskan dari dosa. Saya percaya bahwa saat ini kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Walaupun hidup kita hari demi hari jatuh bangun, tapi ketika kita mau sadar, kita mau hidup dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan terus menopang kita. Amin. Seperti lagu tadi, Tuhan yang menolong kita Bapak Ibu. Kita nggak sanggup. Kita nggak bisa lakukan dengan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang akan selalu sanggup, mampu, sampai selama-lamanya mampu menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu pembukaan dalam sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Dan ini dia yang menjadi pembahasan kita, bagaimana hidup kita diubahkan di tahun paradigma yang baru ini Bapak Ibu. Perubahan hidup itu tidak diukur dari seberapa banyak berkat
atau seberapa banyak mujizat yang kita alami. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, perubahan hidup kita tidak bisa kita ukur dari berkat atau mujizat yang kita alami. Kita mungkin setiap minggu datang ke gereja, kita setiap minggu melayani Tuhan. Dan ketika kita datang itu pasti kita punya hasrat, kita punya keinginan untuk mendapatkan berkat dan mujizat Tuhan. Mungkin dari rumah kita sedang loyo, kita sedang lemah, atau mungkin kita sedang dalam masalah. Atau mungkin selama kita bekerja selama minggu ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin bos, bapak ibu memarahi atau memperkatakan hal yang tidak benar. Atau mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang dulunya mungkin pernah menyakiti kita. Akhirnya kita kepikiran lagi hal-hal yang pernah diperbuat. Nah, hari Minggu itu kita pasti mempunyai kerinduan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kita mempunyai kerinduan untuk mendapat berkat dan mujizat Tuhan. Tapi perhatikan baik Bapak Ibu, berkat dan mujizat itu yang kita rindukan belum tentu bisa mengubah hidup kita. Apa yang bisa mengubah hidup kita Bapak Ibu? Yang bisa mengubah hidup kita hanyalah hadirat Tuhan. Amin. Hanyalah hadirat Tuhan. Kalau kita nggak mempunyai hadirat Tuhan dalam hidup kita, percuma kita meminta berkat, percuma kita meminta mujizat. Kalau kita ingat, ketika Tuhan melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu. Bahkan berkat itu melimpah sampai 12 bakul. Kalau dikalkulasikan mungkin lebih dari 5.000 orang. Itu hanya terhitung laki-laki, belum istri, anak-anak, orang asing dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi lihat, perhatikan baik Bapak Ibu, berkat mujizat itu sudah dinyatakan oleh Tuhan, sudah dilakukan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang ada di tempat itu memiliki perubahan hidup? Apakah semua orang yang melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, mujizat itu memiliki perubahan hidup atau tidak? Buktinya ketika Tuhan Yesus disalib, kemana orang yang 5.000 orang itu? Atau mungkin Lazarus, atau siapa lagi, orang yang buta itu, di mana mereka saat Tuhan Yesus disalibkan? Artinya bahwa kemanusiaan kita hanya ingin memiliki berkat dan mujizat Tuhan, tapi belum tentu merubah hidup kita secara total. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, memiliki perubahan hidup yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Seutuhnya kita memiliki perubahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk mengerti dan belajar bersama-sama beberapa hal yang saya coba catat di sini. Yang pertama adalah perubahan hidup tidak akan bisa dialami jika kita masih hidup dengan cara yang lama. Perubahan hidup tidak akan bisa dialami jika kita masih hidup dengan cara yang lama. Kita ingat bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel 400-an tahun dikuasai oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan memakai satu orang yang bernama Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel berhasil keluar. Kita baca dalam Alkitab banyak tulah-tulah yang diberikan oleh Musa. Namun akhirnya mereka bisa bebas, mereka bisa keluar. Dan bangsa Israel itu Bapak Ibu, selama dalam perjalanan mereka tegar tengkuk. Sebenarnya sekarang keras kepala, tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena bangsa Israel memang sudah keluar dari Mesir. Namun Mesir itu belum keluar dari kehidupan mereka. Bangsa Israel sudah bebas keluar dari Mesir. Namun kehidupan lama mereka, apa yang sudah mereka lakukan di Mesir,
yang dalam hal ini mesin itu belum keluar dalam kehidupan mereka. Nah, sama juga seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah kita masih hidup dalam hidup yang lama? Apakah kita masih hidup dengan cara yang lama? Walaupun hari demi hari kita terus berjalan, waktu terus berjalan, tetapi kelakuan kita, hidup kita, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, kita masih memakai caranya mesin itu. Nah Bapak Ibu, di pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa melepaskan manusia lama kita. Kita melepaskan cara hidup kita yang lama. Saya tidak tahu apa yang menjadi cara hidup lama Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu bisa menurunkan sendiri. Kalau mau kita hidup dalam perubahan yang utuh, kita harus melepaskan cara hidup yang lama. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau katakan begini, Tuhan tidak tertarik melihat kejayaan masa lalu kita. Oh, dulu saya pernah melayani, saya pernah jadi doa syafaat, saya pernah melayani musik, saya pernah jadi WL, atau mungkin kita berkata, oh saya dulunya saya pernah menjadi pengkhotbah. Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan tidak tertarik dengan kejayaan masa lalu kita. Yang Tuhan mau kita saat ini, yang Tuhan mau adalah present saat ini Bapak Ibu. Apakah kita mau tetap melayani Tuhan atau tidak? Apakah kita mau tetap memberi hidup kita untuk pelayanan bagi Tuhan? Walaupun dulu kita berjaya, kita dipakai Tuhan, tapi setelah proses demi proses yang kita alami, akhirnya membuat kita jatuh, membuat kita tidak semangat. Tuhan tidak tertarik dengan demikian. Tuhan mau saat ini kita tetap melayani Tuhan, karena perubahan hidup itu akan terus berjalan, dan Tuhan mau kita tetap hidup di dalam keinginan, niat untuk melayani Tuhan. Perubahan hidup kita Bapak Ibu membutuhkan proses. Makanya Tuhan juga tidak tertarik melihat kekelaman masa lalu kita. Kalau kita tadi mengatakan bahwa saya pernah begini begitu, kita mengatakan hal-hal yang pernah membanggakan kita secara fisik, dan Tuhan juga tidak akan tertarik melihat seberapa jatuhnya kita pada masa lalu. Saudara ingat Daud dan Saul? Daud dan Saul, kalau saya bisa bertanya, di antara berdua tokoh Alkitab ini siapa sih tokoh Alkitab yang lebih berdosa? Daud atau Saul? Kalau kita bisa baca lebih lagi, kita akan menemukan bahwa Daud dosanya lebih besar. Betul? Dosanya lebih besar Bapak Ibu. Saul hanya kesalahannya itu tidak taat, dan dia marah kepada Samuel, Nabi Samuel. Tapi Daud, ingat, lihat Daud, dosanya besar. Dia berzina, Daud berzina. Daud juga menipu. Bahkan Daud juga melakukan pembunuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud merupakan seorang raja yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan dalam kehidupannya, suatu hari dia sedang berjalan dan dia melihat Bathsheba yang dia sedang mandi Bapak Ibu. Dan hal itu membuat Daud menjadi tertarik, dalam tanda kutip tertarik kepada Bathsheba. Singkat cerita Bapak Ibu, dia memanggil Bathsheba dan mereka melakukan hubungan yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, masalahnya sekarang adalah Bathsheba hamil. Itu yang menjadi ketakutan bagi Daud. Dan singkat cerita Bapak Ibu, yang menyuruh pasukan untuk memanggil Uria, suaminya daripada Bathsheba ini. Dan dengan caranya Daud yang memaksakan Uria untuk memakan makanan yang disediakan oleh Daud, meminum anggur, sehingga kenapa? Sehingga Uria bisa mabuk dan ia bisa tidur dengan istrinya, dan
itu menghapus jejak kelam dari Daud. Itu menghapus kesalahan Daud karena ia berpikir ketika Uria bersetubuh atau meniduri istrinya, itu akan menghapus benih yang sudah diberikan oleh Daud. Namun Uria adalah pasukan yang tangguh, Bapak. Dia nggak mau, dan itu membuat Daud kembali berpikir cara yang lain. Nah, perhatikan baik, Bapak Ibu, ketika kita memberi kesempatan kepada dosa, pada hal-hal yang buruk, maka kita akan semakin dipakai oleh dosa itu. Kita akan memikirkan cara yang lebih jahat lagi. Kita akan memikirkan cara yang lebih buruk lagi. Saya percaya kita semua tidak begitu, amin. Kita semua sudah hidup dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah Uria menolak untuk pulang, karena yang mengatakan begini, dalam bahasanya sekarang begini, oh enggak mungkin orang prajurit di sana berperang, sedangkan saya enak-enak dengan istri, sedangkan saya tidur bersama dengan istri. Dan hal itu membuat Daud takut, Bapak Ibu. Ia mencoba untuk mencari cara yang lain. Dan terakhir singkat cerita, ia mengatakan kepada Yoab untuk menyuruh Uria pergi ke depan, ke barisan depan. Dengan tujuan apa? Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi dengan tujuan agar Uria bisa secepatnya terbunuh. Nah, Bapak Ibu, akhirnya memang Uria terbunuh. Dan Daud, apa yang dia rasakan? Dia bukan berkabung, Bapak Ibu. Daud pasti senang. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui dosa yang sudah ia lakukan. Dia pasti senang. Oh, lega hatinya. Orang yang menjadi suaminya telah terbunuh. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu di bangsa Israel, kalau janda sudah tidak bersuami, ada hak pada orang untuk menikahi atau memiliki janda tersebut, apalagi Daud sebagai raja. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, Daud didatangi oleh seorang nabi. Bapak Ibu tahu Nabi Nathan. Di Israel ada dua kalangan nabi, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar itu seperti Samuel, dan nabi kecil itu adalah seperti Nathan saat itu. Nah, pada saat itu Nathan datang kepada Daud. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, terlalu panjang. Tapi intinya begini, Nathan menyatakan bahwa Daud yang bersalah, dan Daud mengakui dosa-dosanya, Bapak Ibu. Daud berlutut dan meminta ampun kepada Nathan dan kepada Allah. Ini yang menjadi poinnya. Walaupun Daud sudah melakukan dosa, walaupun Daud sudah berzina, menipu, membunuh, bersetubuh dengan istri orang lain, tetapi lihat responnya, Bapak Ibu. Ini yang membuat Tuhan cinta kepada Daud. Daud bertobat. Dia memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Mungkin kita pernah, bukan mungkin lagi, sering sekali kita melakukan dosa, Bapak Ibu. Tapi apa yang menjadi respon kita? Apakah kita berpikir Tuhan masih mengasihi saya? Apakah kita masih berpikir Tuhan masih mau menggunakan hidup saya? Kita belajar dari Daud, tetapi bukan dalam arti kita seenak-enaknya untuk melakukan dosa, setelah itu minta ampun kepada Tuhan. Kita seenak-enaknya melakukan hal yang tidak benar kepada Tuhan, setelah itu kita minta ampun. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi mari kita tetap hidup kudus dalam Tuhan, dan kita mempunyai respon yang benar di dalam Tuhan, bahwa kita minta ampun, kita bertobat. Ini yang membedakan Daud dan Saul, Bapak Ibu. Saul, walaupun ditegur oleh nabi besar, walaupun kesalahannya secuil saja, tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Daud, tetapi respon Saul di sini salah. Dia malah marah kepada Samuel. Dia melampiaskan amarahnya. Ketidaktaatannya menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ketidaktaatannya membuat dia marah kepada Samuel, dan tidak ada perubahan. Dan dia
tidak bertobat seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Nah Bapak Ibu, dua hal yang kita pelajari. Walaupun kita hidup di dalam kekelaman pada masa lalu, seberapa jatuh hidup kita, seberapa kotor hidup kita, seberapa buruknya apa yang kita lakukan pada masa lalu, saya percaya Tuhan tetap menolong kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan tidak tertarik melihat kekelaman masa lalu kita, tetapi Tuhan tertarik untuk melihat, untuk mendapati bahwa kita memiliki respon yang benar dan kita bertobat dari setiap kesalahan kita. Kehendak bebas menjadi tantangan ya Bapak Ibu. Kedagingan kita ini menjadi tantangan yang berat, jadi tantangan yang menghalang kita untuk kita bisa mengalami perubahan hidup. Siapa sih yang sudah menang dari kedagingan kita? Selama kita masih hidup di bumi ini, keinginan daging kita jadi tantangan yang besar bagi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tetap hidup dalam Tuhan dan kita tetap meminta biarlah Roh Kudus Tuhan terus mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu sangat perlu yang namanya proses dalam kehidupan kita ini untuk kita bisa mengalami perubahan hidup itu. Proses akan menghasilkan progres. Amin. Proses yang kita jalani akan terus menjadi progres, ada kemajuan, ada hasil yang akan kita dapati. Hidup kita berbuah secara jasmani, berbuah secara spiritual. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup kita berubah, kalau kita mau hidup kita mengalami perubahan yang luar biasa terjadi, kita harus hidup di dalam proses yang sudah ditentukan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menguatkan kita sehingga kita mendapatkan progres yang luar biasa dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita belajar dari 3 tokoh Alkitab yang luar biasa ini, bagaimana hidup mereka is changed, diubahkan oleh Tuhan. Pertama, siapa yang tidak mengenal Saulus? Saulus adalah seorang yang kejam banget, ngeri, seram kelakuannya Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena Saulus membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dia diberi kuasa oleh Sanhedrin saat itu, para dewan di Israel saat itu. Dia diberi kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kisah pertobatan Saulus ini sangat menginspirasi kita Bapak Ibu. Dan Saulus diberi wewenang untuk memukul, memenjarakan, melempari orang-orang sampai mati. Siapa contohnya? Stefanus. Dirajam sampai mati Bapak Ibu. Begitu kejamnya kelakuan Saulus. Bisa dibaca di Filipi ataupun di Kisah Para Rasul nanti bagaimana kehidupan Saulus yang begitu kejam sebelum namanya diganti oleh Tuhan. Tapi saat dalam perjalanannya ke Damaskus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Di situ menjadi turning point bagi dia, titik balik bagi Saulus. Ia memiliki perubahan hidup yang drastis. Dan pada saat itu, seketika dia bertemu dengan Tuhan, yang melihat Tuhan, matanya menjadi buta. Dan dalam prosesnya Tuhan memulihkan kembali penglihatan Saulus dengan mujizat Tuhan oleh perantara Ananias Bapak Ibu. Dan lihat Bapak Ibu, ini menjadi poin. Saulus yang begitu kejam, Saulus yang memiliki kehidupan yang kelam, Saulus yang adalah orang yang begitu jahat sebelumnya, diubahkan Tuhan dari Saulus menjadi Paulus. Dia menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, disebut dia sebagai rasul orang Yahudi.
rasul yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Hampir setengah dari Alkitab ini dia catat, Bapak Ibu. Siapa Paulus? Saulus yang begitu kejam. Tetapi karena dia berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan. Dia memiliki perubahan hidup yang radikal, yang memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Sehingga itu Paulus. Dan kedua, kita pasti kenal Gideon. Gideon adalah seorang pria biasa, tapi suatu ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Gideon adalah seorang penakut, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang tidak percaya diri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia diubahkan Tuhan menjadi seorang pemberani. Dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian pada saat itu. Yang luar biasanya lagi, Tuhan hanya memakai 300 orang Israel untuk menghabisi, membuat kalah bangsa Midian yang beribu-ribu, ratusan ribu orang. Mujizat Tuhan terjadi pada saat itu, dan yang memakai Gideon untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal Zakheus? Zakheus yang adalah seorang pemungut cukai. Dia sangat dibenci oleh bangsa Israel saat itu. Dia seperti orang Israel yang bekerja kepada orang Romawi saat itu. Jadi Zakheus ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak disukai, orang yang dicap melakukan hal yang tidak benar. Namun suatu saat dia berjumpa dengan Tuhan. Zakheus walaupun dia pendek secara tubuh, tetapi dia punya usaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita demikian, Bapak Ibu? Apakah kita mempunyai usaha? Apakah kita mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Walaupun lihat, Zakheus bukan cuma Zakheus pada saat itu ingin berjumpa dengan Tuhan. Ada beribu banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi lihat, dia memiliki usaha yang luar biasa. Dia punya inisiatif, dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita demikian? Kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita seperti Zakheus, walaupun tantangan ada di depan mata, walaupun orang lain mencoba untuk menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan, walaupun ada pandangan-pandangan yang membuat kita down, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, namun kita punya inisiatif, kita punya usaha, kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Zakheus diubahkan menjadi seorang yang pemurah hati. Apakah kita seorang yang pemurah hati, Bapak Ibu? Zakheus diubahkan yang dari seorang yang pelit, memungut cukai, suka mengambil laba yang lebih, bekerja kepada orang yang dibenci oleh orang Israel, menjadi seorang yang pemurah hati. Kenapa bisa demikian? Karena ia berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, perubahan hidup kita akan terjadi hanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Perubahan hidup kita hanya akan bisa terjadi ketika kita memiliki perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Dari 3 tokoh, dan secara singkat saya jelaskan ini, Bapak Ibu, memberikan kita pemahaman, pengertian bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki kehidupan yang intim, memiliki perjumpaan yang khusus dengan Tuhan. Kalau kita masih belum berjumpa dengan Tuhan, mustahil kita bisa berubah, Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama, artinya kita masih belum berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang baru. Kita tidak akan bisa menikmati perubahan hidup. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Kita perketat, kita perbanyak intimasi kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat saat teduh kita. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ketika kita terus memuji muliakan nama Tuhan,
ketika kita terus membawa hidup kita sekutunya kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau kita mengerti bersama-sama, dan saya mau kita belajar bersama-sama bagaimana perubahan itu, perubahan hidup yang kita alami bisa tetap ada. Yang pertama, saya mau katakan kita harus mengenakan manusia baru kita. Saya ajak kita bersama-sama membaca dalam Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Iya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun di salib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ada hamba dosa dan ada juga hambanya Allah. Kita ada di mana saat ini? Apakah kita masih menjadi hamba dosa? Apakah kita sekarang sudah menjadi hambanya Tuhan? Hal yang pertama yang kita dapatkan adalah kita harus mengenakan manusia baru kita. Manusia lama kita tinggalkan. Apa saja manusia lama kita? Mungkin kita sering hal-hal yang kecil saja. Mungkin kita sering gosip, mungkin kita sering iri hati, mungkin kita terlalu sensitif, atau mungkin kita selalu masih saja memikirkan hal-hal yang tidak benar. Itu merupakan kulit manusia lama. Manusia lama, cara hidup kita yang lama. Dan kalau kita mau hidup di dalam Kristus untuk memiliki perubahan hidup itu, kita harus mengenakan manusia baru kita. Kita harus hidup dengan cara yang baru. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu yang harus kita penuhkan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, semua yang baik itu kita pikirkan, sehingga manusia baru kita bisa kita aktifkan, sehingga manusia baru kita bisa miliki, dan kita take off our former ways. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tetap memiliki perubahan hidup, kita mengalaminya dan kita bisa mempertahankannya. Kita harus mengikuti petunjuk dan aturan Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105 bersama kita katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, kenapa sih orang Israel mengatakan bahwa pelita, mereka menaruh pelita di kaki mereka? Zaman dulu begini, pelita itu ditaruh di kaki mereka dan mereka berjalan, karena mereka takut kalau ada kalajengking atau binatang buas, sehingga mereka menaruhnya ke bawah dan mereka sambil berjalan. Nah Bapak Ibu, artinya bahwa firman Tuhan itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Kita akan lost ketika kita tidak membaca firman Tuhan. Seperti kata Paranto Bible, basic instruction before leaving earth. Ya betul, bahwa firman Tuhan itu adalah guidance bagi kita. Firman Tuhan itu adalah instruksi, petunjuk dalam kehidupan kita Bapak Ibu. God gives us opportunities to see in the dark, but it is up to us to find the light. Ini tergantung kita. Apakah kita mau mencari terang itu? Apakah kita mau mencari firman Tuhan itu? Firman Tuhan sudah ada. Namun sekarang kita mau nggak memakai pelita itu? Kita mau nggak firman itu menjadi bagian dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Firman Tuhan yang akan terus menjadi terang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup, dan perubahan hidup itu terus berjalan, kita terus kuat di dalamnya. Yang terakhir adalah tidak serupa dengan dunia. Saya ajak kita membaca dalam Roma 12 ayat 2 bersama, katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu. Tahun ini kita ada dalam new paradigm, paradigma yang baru. Paradigma yang baru ini berbicara tentang sudut pandang, the way of seeing. Perubahan hidup kita akan tergantung bagaimana kita bisa melihat sesuatu, sudut pandang kita. Ketika kita berpikir bahwa COVID-19 ini akan merusakkan segalanya, COVID-19 ini akan membuat kita lemah, maka itu akan terjadi dan itu akan membuat kehidupan kita menjadi berat. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki paradigma yang baru, kita memiliki cara pandang yang baru, cara pandang, cara pikir yang benar terhadap sesuatu hal, cara pandang pikir kita terhadap COVID-19 ini, maka kita akan mengalami, kita akan mendapatkan jalan-jalan yang dibukakan Tuhan bagi kita. Amin. Yang perlu kita lakukan, kita nggak perlu sama seperti dunia ini. Dunia ini bisa mengatakan bahwa engkau tidak bisa berubah, engkau akan mendapatkan kecelakaan, engkau akan menerima hal yang tidak baik. Tapi saat ini Tuhan mau mengatakan bahwa janji Tuhan bagi kita sempurna dan pasti digenapi oleh Tuhan. Yang kita lakukan, kita harus mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, mindset kita berbeda. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi renungan bagi kita. Tiga hal ini, bagaimana kita bisa memiliki perubahan hidup yang maksimal. Yang pertama tadi, kita harus mengenakan manusia baru kita dan kita mengikuti petunjuk dan aturan Tuhan, itu firman-Nya. Kita hidup dalam firman-Nya, kita merenungkannya dan melakukannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita jangan sama seperti dunia ini. Perubahan juga dialami dunia ini Bapak Ibu. Seperti yang kita dengar bersama-sama tadi, bagaimana dunia ini juga berubah. Saya kemarin baca, bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu di Thailand Bapak Ibu, ada 24 genders. Coba bayangin, 24 genders. Bahkan setelah saya baca itu 24 itu, saya pun masih membaca udah bingung. Mana ini, siapakah ini, apakah ini Bapak Ibu? Karena 24 genders yang ada di Thailand Bapak Ibu. Nah, tadi kita dengar bersama-sama bahwa di Indonesia mereka sudah mulai membuka kelompok-kelompok mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kita gak mesti memusuhi mereka, namun kita harus melayani mereka. Ada juga perubahan. Dunia ini semakin hari semakin berubah juga. Tapi perubahan dunia itu akan membawa kepada kehancuran. Sebabnya kehidupan kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita berubah, memiliki pembaharuan hidup kepada arah yang benar. Kita mengalami perubahan hidup kepada Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, terakhir saya mau kasih ilustrasi sedikit. Siapa yang pernah pegang, siapa yang pernah punya HP Sony Ericsson? Saya belum pernah, mungkin pernah ya, Bang Rian, Pak Anto mungkin. Nah, Sony Ericsson ini Bapak Ibu dulunya masih handphone genggam, dan berbeda dengan saat ini. Yang kita miliki saat ini adalah bukan handphone genggam lagi, bukan phone genggam, bukan. Tapi kita punya sekarang adalah smartphone. Saat ini masih ada nggak yang jual Sony Ericsson? Saya kira nggak ada lagi kan, karena
Kenapa sih HP sekarang ini, handphone Sony Ericsson yang dulu sekarang tidak ada? Hanya satu, karena mereka tidak mau berubah. Yang dulu handphone cuma bisa texting, calling saja, memanggil dan mengirim pesan. Sekarang kita punya ini Bapak Ibu, kita punya smartphone. Bukan hanya texting dan calling saja, kita bahkan bisa mendownload aplikasi yang lainnya, bahkan bisa mendownload aplikasi kamera yang membuat kita semakin cantik, semakin rupawan begitu. Nah ini yang menjadi kelebihan smartphone sekarang. Hanya satu yang membuat mereka tertinggal. Mereka tidak mau mengubah dari handphone menjadi smartphone. Apakah hidup kita sama seperti Sony Ericsson? Apakah kehidupan kerohanian kita masih sama seperti Sony Ericsson? Tidak ada perubahan. Walaupun hari Minggu kita terus datang ibadah dan melakukan rutinitas kita, tapi tidak ada perubahan. Kita harus sama seperti smartphone. Tidak ada perubahan. Bahkan fungsi kita menjadi multifunctional. Kita menjadi orang yang dipakai lebih dari apa yang kita bisa. Tapi intinya Bapak Ibu, kita harus memiliki perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pewartaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Biarlah kita bisa mengerti identitas kita yang baru dalam Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang kuat, tidak gampang lemah. Namun kita mempunyai iman yang kuat dan kita punya kuasa untuk menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah kuasa dan Roh Kudus Tuhan menolong kita selalu sehingga hidup kita semakin lebih baik, dan tentunya kita terus rindu untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita pasti berubah di dalam Tuhan. Kita pasti memiliki hidup yang mengenakan manusia baru kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita untuk bisa bangkit berdiri.